Pernah nggak sih kita dihadapkan sama satu gagasan yang rasanya, wah mustahil banget? Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan menyelami surah Qaf dari Al-Quran. Surah ini bakal ngajak kita dalam sebuah perjalanan yang dramatis loh, dari keraguan yang paling dalam sampai ke sebuah kepastian yang nggak bisa kita hindari lagi. Yuk kita telusuri bareng-bareng argumennya yang luar biasa kuat ini. Oke, perjalanan kita ini dimulai dari rasa kaget. Surah ini dibuka dengan reaksi orang-orang kafir yang bisa dibilang tercengang. Bukan karena mereka lihat sihir atau kekuatan militer yang hebat, tapi karena ada seorang pemberi peringatan yang datang dari kalangan mereka sendiri. Pesan yang dia bawa itu buat mereka benar-benar di luar nalar. Nah, inilah titik awal dari seluruh pembahasan di surah ini. Dan inilah dia, inti masalahnya. Pertanyaan yang bikin mereka nggak habis pikir itu ya ini. Masa iya kalau kita udah mati dan jadi tanah, kita bakal hidup lagi? Gagasan kalau tubuh yang udah hancur lebur jadi debu bakal dibangkitin lagi itu rasanya ya mustahil banget buat mereka. Inilah keraguan paling dasar yang akan dijawab tuntas oleh surah ini, selangkah demi selangkah. Jadi, gimana cara Al-Quran menjawab keraguan sebesar ini? Ternyata bukan dengan teori-teori abstrak yang rumit loh, tapi justru dengan ngajak kita buat melihat bukti-bukti nyata yang ada di sekeliling kita. Argumen pertamanya datang dari alam semesta yang bisa kita lihat langsung. Jawabannya itu lewat sebuah analogi yang sangat kuat yang dimulai dengan sebuah ajakan sederhana. Yuk, kita coba alihkan pandangan kita sejenak. Langkah pertama, kita diajak buat lihat ke atas. Coba deh bayangin langit yang terbentang begitu luas, dibangun dengan begitu sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Ini adalah tanda kekuasaan pertama yang ditunjukkan. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang maha besar dengan presisi yang mutlak. Dari langit yang megah tadi, sekarang pandangan kita diajak turun ke bawah. Ke bumi, tempat kita berpijak, yang dihamparkan dan diperkokoh sama gunung-gunung biar tetap stabil. Dan di atasnya segala macam tanaman yang indah tumbuh subur. Ini tanda kedua, sebuah sistem yang super teratur dan penuh dengan kehidupan. Nah, disinilah inti dari analoginya. Teks ini ngegambarin sebuah siklus yang sebenarnya sering banget kita lihat. Tanah yang tadinya kering, tampak mati, lalu hujan turun. Dan tiba-tiba, boom, kehidupan meledak dari tanah itu. Kebun-kebun, biji-bijian, sampai pohon kurma yang tinggi menjulang. Ini kan pada dasarnya proses menghidupkan sesuatu yang mati dalam skala alam. Dan inilah dia poin kuncinya. Setelah nunjukin proses nyata di alam, teks ini langsung menarik kesimpulan telak. Kalau Tuhan aja bisa menghidupkan tanah yang mati pakai air hujan, maka ya seperti itulah kebangkitan manusia dari kubur nanti. Logikanya sederhana banget. Dia yang udah pernah melakukannya di alam, tentu sangat mampu buat melakukannya lagi pada manusia. Oke, argumen dari alam udah kita bahas. Sekarang, narasinya pindah ke arena lain yang nggak kalah kuat. Kita akan melihat bukti dari sejarah manusia, pelajaran-pelajaran yang terus bergema dari masa lalu. Teks ini membawa kita seolah-olah menyusuri lorong waktu, nyebutin beberapa kaum dari masa lalu. Ada kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, Lut, sampai kaum Tuba. Mereka semua ini punya satu kesamaan yang tragis. Mereka adalah kaum-kaum yang kuat dan maju pada zamannya, tapi mereka semua mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi penyebutan sejarah ini bukan cuma sekedar cerita pengantar tidur ya. Tujuannya adalah untuk nunjukin sebuah pola yang seolah udah jadi hukum alam. Setiap kali sebuah kaum mendustakan peringatan dari Tuhan, konsekuensi pasti datang. Ini adalah sebuah peringatan yang terus bergema sepanjang sejarah. Dari bukti alam yang universal dan pelajaran sejarah yang kolektif, fokus surah ini sekarang menyempit secara drastis. Kita beralih ke pengalaman yang sangat personal, sangat individual, perjalanan setiap jiwa menuju hari perhitungan. Dan disinilah kita nemuin salah satu gambaran yang paling intim di dalam Al-Quran. Buat ngegambarin betapa dekat dan absolutnya pengetahuan Tuhan, teks ini pakai perumpamaan lebih dekat dari urat leher. Ini seolah-olah bilang bahwa nggak ada satu hal pun yang tersembunyi, bahkan bisikan hati kita yang paling dalam sekalipun. Kedekatan ini diperkuat lagi dengan adanya dua malaikat pencatat yang selalu ada bareng kita. Satu di sebelah kanan, tugasnya nyatat semua perbuatan baik. Satu lagi di kiri, buat perbuatan buruk. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, semuanya didokumentasikan dengan presisi yang sempurna. Perjalanan individu ini kemudian sampai di tahap berikutnya, datangnya kematian.
Teks ini menggambarkannya sebagai sesuatu yang datang dengan sebenar-benarnya dan sebagai sesuatu yang dulu selalu kamu coba hindari. Ini adalah momen di mana realitas akhir itu nggak bisa lagi kita sangkal atau kita lari darinya. Setelah kematian, narasi ini mencapai puncaknya. Sangkakala ditiup, semua jiwa dibangkitkan buat menghadapi pengadilan terakhir. Dan di sana, cuma ada dua kemungkinan tujuan akhir. Coba deh, kita bayangin pemandangannya. Ini adalah hari di mana nggak ada seorang pun yang bisa bersembunyi. Setiap orang datang dengan dua malaikat, satu yang mengiringnya ke pengadilan, dan satu lagi yang jadi saksi atas semua perbuatannya yang udah tercatat. Pertanggungjawaban di hari itu benar-benar mutlak. Nah, bagi para pendusta, surah ini menyajikan sebuah dialog yang jujur aja bikin merinding. Tuhan bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dan jawabannya adalah pertanyaan balik yang mengerikan, masih ada lagi nggak? Ini ngegambarin kapasitas hukuman yang seolah nggak ada batasnya. Perbedaannya itu benar-benar tajam. Di satu sisi, ada mereka yang disebut sangat ingkar dan keras kepala, mereka dilemparkan ke dalam azab yang pedih. Tapi di sisi lain, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka yang takut pada Tuhan dan datang dengan hati yang mau bertobat, justru surga yang didekatkan kepada mereka. Beda banget kan sama dialog neraka yang mengerikan tadi? Sambutan bagi orang-orang bertakwa itu penuh dengan kedamaian dan keabadian. Mereka diundang untuk masuk ke dalam surga, sebuah tempat di mana mereka bakal dapatin semua yang mereka inginkan, dan bahkan lebih dari itu. Jadi, setelah semua argumen dari alam, peringatan dari sejarah, dan gambaran hari akhir yang begitu hidup, apa sih tujuan dari semua ini? Nah, surah ini ngejelasin semuanya di bagian akhir. Dan disinilah seluruh argumen ini bermuara. Semua ini, dari keajaiban alam sampai gema sejarah, adalah sebuah peringatan. Tapi, peringatan untuk siapa? Teks ini ngasih jawabannya sendiri, bagi orang-orang yang punya hati atau yang mau menggunakan pendengarannya, sementara dia menyaksikannya. Sebuah pertanyaan terakhir yang nggak dijawab untuk kita, tapi justru harus dijawab oleh kita sendiri. Apakah kita termasuk di antara mereka?